Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari tulisannya Cerita Horor X. Dan untuk kisah yang akan dibawakan berjudul Tukang Tahu Bulat Pengabdi Setan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan juga tombol subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pak Darto adalah seorang penjual tahu bulat keliling. Memiliki dua anak laki-laki yang bernama Denis 20 tahun dan Firhat 17 tahun. Denis terpaksa harus putus sekolah karena terhalang biaya dan membantu ayahnya berjualan keliling. Sedangkan adiknya masih sekolah. Karena serangan jantung, Denis dan Firhan harus kehilangan ayah mereka untuk selamanya. Padahal dari sebelumnya Pak Darto masih terlihat sehat walafiat. Pak Darto sendiri telah bercerai dengan istrinya sekitar 10 tahun yang lalu karena alasan ekonomi. Di hadapan jenazah bapaknya, Denis dan Firhat hanya bisa menangis sebab sejak kecil bapaknya tidak pernah mengajari mereka mengaji. Malam itu, hanya segelintir orang yang melayat Pak Darto, si tukang tahu bulat keliling. Jasadnya dibaringkan di ruang tengah dengan kain batik yang menutupinya. Kepalanya diikat kain kafan agar mulutnya tidak menganga. Beberapa lama kemudian, para tetangga yang melayat pun pamit pulang pada Denis dan Firhat. Rumahnya kembali sepi, menyisakan hanya mereka berdua bersama jenazah bapaknya. Jenazah Pak Darto rencananya akan dimakamkan keesokan hari, mengingat hari sudah terlalu larut malam. Dari uangan sumbangan, Denis berencana menggunakannya untuk biaya pemakaman besok. Malam semakin larut, Denis pun menutup pintu karena sudah tidak ada lagi pelayat yang akan datang. Sedangkan keluarga Pak Darto yang ada di Lampung belum juga akan datang, mengingat kematian Pak Darto terjadi sore hari. Udah dek, jangan nangis terus. Mending kita doakan bapak ya, biar masuk surga, ucap Denis menenangkan adiknya. Bapak kan gak pernah sholat, emangnya bakal masuk surga ya kak? Jawab Firhat. Kakak pernah dengar, Tuhan itu maha pengampun kok, ucap Denis. Emangnya kakak tahu, bapak pernah memohon ampun pada Tuhan? Firhat sambil menangis saat mengatakannya. Hujan pun turun malam itu. Mereka tertidur di samping jenazah sang ayah. Di tengah malam, Firhat terbangun dan melihat kaki ayahnya sudah menekuk. Diluruskan kembali kaki ayahnya, dan setelahnya Firhat kembali tidur. Tapi Firhat tak bisa memejamkan mata karena merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Sejam berlalu Firhat kembali terbangun dengan kebingungan karena melihat jenazah ayahnya sudah berdiri di depan pintu dengan keadaan telanjang bulat. Dengan panik, Firhat membangunkan kakaknya. Samar-samar mereka mendengar ayahnya berkata, "Jimat." Lalu sang ayah kembali terkapar di lantai. Denis pun memberanikan diri untuk mengecek jenazah ayahnya, dan ternyata memang sudah meninggal. Mereka berdua menggotong jenazahnya kembali ke tempat persemayaman. Hujan semakin deras di luar rumah. Denis teringat sesuatu, bahwa ayahnya memang suka membawa jimat saat berjualan tahu bulat keliling. Jimat itu disimpan dalam lemari kayu jati di kamar ayahnya. Langsung saja jimat itu Denis ambil dan nunjukin ke Firhat. Firhat, udah jangan takut. Mungkin tadi bapak mati suri, lalu mati lagi, ucap Denis menenangkan adiknya. Denis berencana membakar jimat ayahnya karena ditakutkan arwah ayahnya tidak akan tenang. Denis menenteng-nenteng jimat yang berupa tali kain kafan. Di dalamnya berisi 2 koin pecahan 100 zaman dulu. Dibakarnya jimat itu di dapur. Sementara uang koinnya Denis lempar ke halaman belakang rumahnya. Karena Denis berpikir dagangan bapaknya laris manis memang karena rasa, bukan dari jimatnya. Paginya jenazah Pak Darto dimakamkan.
Keluarga dari Lampung datang ikut memakamkan. Denis dan Firhat diajak untuk pindah ke Lampung saja oleh keluarga bapaknya. Namun mereka menolak dengan alasan ingin tinggal di rumah warisan ayahnya saja. Semenjak kematian ayahnya, Denis dan Firhat hanya tinggal berdua. Hari-hari pun berlalu. Rumah mereka menjadi sangat sepi semenjak kepergian ayahnya. Meski dilanda kesedihan, Denis dan Firhat tetap harus memutar otak untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Denis memutuskan untuk melanjutkan usaha bapaknya, berjualan tahu bulat keliling. Firhat membantu kakaknya selepas pulang sekolah sampai jam 10 malam. Dengan mobil losbak mereka berjualan. Bak mobil dipasangi terpal supaya mereka terhindar dari panas dan hujan. Sedangkan di bagian kepala mobilnya ada speaker kecil yang mengeluarkan rekaman suara ayahnya. Tahu bulat digoreng dadakan. Suara itu akan terus diulang-ulang agar orang tahu ada penjual tahu bulat yang sedang lewat. Denis yang menyetir dan Firhatlah yang menggoreng tahu di bak belakang seorang diri. Mereka biasanya mulai keliling jualan selepas asar dengan terus memainkan suara rekaman ayahnya di speaker. Mempromosikan tahu bulatnya dari satu kampung ke kampung lainnya, mereka berjualan. Karena belum habis, mereka memutuskan untuk berjualan di kampung yang belum pernah mereka lewati. Sekitar jam 9 malam, dagangan tinggal sedikit lagi. Lalu tiba-tiba si Denis menengok ke belakang. "Dek, lanjut ya. Habiskan aja stok dagangan hari ini," seru Denis. "Terserah kak, ngikut aja aku mah," jawab Firhat. Mobil pun lanjut berjalan dengan Firhat yang mulai menggoreng lagi tahu bulatnya. Speaker kembali dinyalakan. Terdengar lagi suara almarhum ayahnya. Jalan yang mereka lewati kali ini lebih sepi dengan pepohonan di kanan kirinya. "Bang, beli bang." Tiba-tiba saja ada suara anak kecil yang menghentikan laju mobil mereka. Si Firhat melihat ada anak kecil yang berlari kecil ke arah mereka. Dengan keheranan, mereka berdua melihat anak kecil itu karena sedari tadi tidak melihat perkampungan, apalagi anak kecil di tengah hutan itu. Berpakaian serba putih dan menenteng boneka. Anak kecil itu menghampiri mereka. "Bang, mau tahu bulatnya 5.000 ya," ucap anak kecil itu. Firhat pun memberikan tahu bulatnya. Kemudian anak kecil itu memberitahu Firhat kalau di depan sana ada pesta pernikahan dan malah menyuruh Firhat untuk putar balik saja. Firhat pun memberitahu Denis kalau di depan ada hajatan. Bermaksud untuk mengajak kakaknya pulang saja, namun Denis menolak. Denis tetap melanjutkan perjalanan. Bukannya pesta pernikahan yang ditemui, malahan pemakaman yang ada di kanan kiri jalan. Firhat yang duduk di belakang mulai merasa ketakutan. Terlebih, dia melihat banyak orang di pemakaman yang menatapnya dengan mengerikan. Selang beberapa lama, ternyata memang benar ada pesta pernikahan di depan sana. Volume speaker dikeraskan. Terlihat cahaya di depan sayup-sayup terdengar musik dangdut khas hajatan. Banyak orang sedang berpesta sambil menikmati musik dangdut. Mobil mereka pinggirkan dan suara speaker dikeraskan. Satu persatu orang di sana membeli tahu bulatnya hingga semua dagangannya habis. Saat hendak pulang, Denis dan Firhat melihat seorang yang mirip dengan ayahnya berada di tengah kerumunan penonton. Mereka menghampiri laki-laki yang mirip dengan ayahnya tersebut. Setelah didekati, ternyata itu memang benar ayahnya. Namun, pas ditepuk punggungnya, laki-laki itu berteriak, "Pulang!" Denis dan Firhat pun langsung bergegas pergi dengan ketakutan. Saat mereka menengok ke belakang, semua keramaian itu telah lenyap, berganti dengan sepinya hutan belantara. Melewati jalanan yang rusak dan sepi, tidak juga mereka dapati kendaraan yang berpapasan. Di tengah ketakutan, tiba-tiba saja speakernya menyala sendiri. Namun, bukan suara ayahnya. Speaker itu malah memainkan suara seperti seseorang yang sedang disiksa kesakitan. Karena ketakutan, Denis pun mematikan speakernya. Namun, tetap tidak bisa. Bahkan, speakernya malah terdengar teriakan meminta tolong. Mereka berdua pun semakin takut dan panik. Karena takut dan jengkel, Denis pun membuang speaker itu. Namun anehnya,
Masih terdengar teriakan meminta tolong. Meski mengendarai dengan ngebut, mereka tak temui pemukiman warga sedikit pun. Hanya ada pohon-pohon besar di pinggir jalan. Di tengah ketakutan, ban mobil mereka malahan bocor. Mereka berdua bingung harus berbuat apa di tengah hutan hanya berdua. Firhat menyenteri sekeliling dengan senter yang mereka bawa. Dennis mengajak Firhat masuk ke dalam hutan bertujuan untuk menemukan rumah penduduk sekitar. Namun Firhat menolaknya karena ketakutan. Mobil mereka tinggalkan dan mulai berjalan mencari bantuan. Tak berselang lama, mereka menemukan papan nama sebuah desa dan ada sebuah jalan setapak. Dennis berjalan di depan dengan Firhat di belakang. Namun tak mereka dapati satupun rumah yang menyalakan lampu. Desa ini lebih tepat seperti desa mati. Tak ada juga tanda-tanda kehidupan di sana. Firhat bersikeras mengajak kakaknya untuk balik. Tapi Dennis nekat mencari pertolongan di desa mati tersebut. Selang 30 menit berjalan, mereka menemukan sebuah rumah yang menyalakan obor. Diketuklah pintu rumah itu dan keluarlah seorang bapak-bapak berusia 40-an. Dennis menjelaskan keadaan mereka kepada bapak itu dan bermaksud untuk meminta izin untuk menginap semalam di rumahnya. Bapak itu hanya menanyakan asal Dennis dan Firhat. Bagaimana mereka bisa sampai di desa itu? Bapak itu mengenalkan diri sebagai Mang Jamal. Ia menjelaskan hanya dia satu-satunya penduduk yang tersisa di desa itu. Mang Jamal mempersilahkan mereka masuk. Sembari disiapkan minuman untuk Dennis dan Firhat. Namun, Mang Jamal tidak bercerita dengan siapa ia tinggal. Kemana anggota keluarga lainnya? Menurut si Dennis, Mang Jamal ini tidak banyak bicara. Jadi, mereka berdualah yang lebih banyak bicara. Malam semakin larut. Mang Jamal mempersilahkan Dennis dan Firhat untuk tidur di kamar tamu. Terlihat rapi dengan kasur yang begitu empuk. Karena kelelahan, mereka berdua pun tertidur dengan sangat lelap. Keesokan paginya Firhat bangun duluan. Namun ia begitu kaget melihat keadaan sekeliling yang sudah jauh berbeda dari apa yang mereka lihat semalam. Hanya rumah kosong, penuh dedaunan kering yang berserakan dan atapnya yang bolong. Dennis pun dibangunkan Firhat karena ketakutan. Lalu mereka pergi ke belakang untuk mencari Mang Jamal. Namun rumah itu rupanya kosong, tak berpenghuni. Hanya ada batu nisan di belakang rumah atas nama Jamal bin Komad. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.